Hanya orang-orang beriman yang peduli dengan keselamatan keluarganya. Hanya orang-orang beriman yang menginginkan agar mereka nanti berada di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dan dihindarkan dari api neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk menyelamatkan keluarganya dari siksa api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Artinya hanya orang-orang beriman yang menyiapkan anak istrinya dan keturunan-keturunannya agar berpegang teguh kepada agama ini. Karena kalau kita ingin terhindar dari api neraka, jadi di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala tentang pelaksanaan salat Jumat ini, Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wadzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, ketika sudah diserukan atau ketika kalian sudah mendengar seruan untuk segera melaksanakan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah kalian mengingat Allah. Artinya segeralah kalian menuju masjid, segera mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Wadzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Jual beli di sini maknanya adalah kiasan dari berbagai aktivitas kehidupan kita. Maka ketika sudah diseru untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, maka haram hukumnya untuk melakukan berbagai kegiatan yang melalaikan terhadap kewajiban itu. Jadi seluruh kegiatan, bukan hanya jual beli, ya, tetapi berbagai aktivitas kita harus kita tinggalkan untuk kemudian segera menjalankan salat Jumat ini. Ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang beriman. Jadi ayat-ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu ini adalah pada umumnya ayat-ayat Madaniyah, yaitu ayat-ayat yang turun pada periode Madinah. Ya, karena pada saat itu umat Islam sudah dianggap memiliki kekuatan akidah. Berbeda dengan ketika umat Islam masih berada di Mekkah. Pada umumnya ayat-ayat itu diturunkan ketika merupakan perintah atau larangan, diawali dengan ya ayyuhan nas. Sehingga ayat-ayat itu pada umumnya adalah merupakan perintah yang masih bersifat umum. Sebagai contoh di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, Allah perintahkan ya ayyuhan nas, a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Artinya ayat ini masih belum menunjukkan perintah salat, tetapi Allah Subhanahu wa taala menekankan betapa pentingnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arufu. Wahai manusia, sungguh kami ciptakan kalian dari pria dan wanita, dari pasangan suami istri. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arufu. Ya. Dan kami ciptakan, kami jadikan kalian dalam keadaan yang terdiri dari berbagai macam bangsa, ya, lita'arufu, agar kalian saling mengenal. Karena pada saat itu, pada saat periode Mekah, ikatan kesukuan di antara mereka itu sangat kuat. Ya, ikatan yang paling diutamakan adalah ikatan kesukuan. Berbeda dengan ketika umat Islam sudah berada di Madinah, yaitu ikatan mereka adalah ikatan akidah. Ya, jadi ayat-ayat yang turun di Mekah pada umumnya adalah merupakan ayat-ayat yang menjadi dasar atau landasan akidah bagi umat Islam yang pada saat itu baru mengenal Islam. Nah, ketika kemudian baginda Nabi sudah berada di Madinah, ayat-ayat itu biasanya ketika berupa perintah ataupun larangan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Karena perintah ataupun larangan itu hanya ditujukan kepada orang-orang beriman. Dengan kata lain bahwa orang-orang yang merasa terikat dengan perintah maupun larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang beriman. Sebagaimana hari ini, saat ini kita menjalankan salat Jumat berjamaah, ini adalah merupakan bagian dari wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang beriman yang bersedia merasakan lapar dan haus mulai dari fajar sampai terbenamnya matahari karena ayat yang menjadi
dasar perintah untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hanya orang-orang beriman yang mau meninggalkan perekonomian riba, ya, karena perintah untuk meninggalkan ekonomi riba adalah ditujukan kepada orang-orang beriman ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 278, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wazzaru ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba itu dan segeralah kalian melakukan transaksi atau perdagangan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah bagian dari perintah-perintah Allah yang merupakan kewajiban bagi kita untuk kalau kita ingin dianggap sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang beriman yang peduli dengan keselamatan keluarganya. Hanya orang-orang beriman yang menginginkan agar mereka nanti berada di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dan dihindarkan dari api neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk menyelamatkan keluarganya dari siksa api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Artinya hanya orang-orang beriman yang menyiapkan anak istrinya dan keturunan-keturunannya agar berpegang teguh kepada agama ini. Karena kalau kita ingin terhindar dari api neraka, maka kuncinya adalah berpegang teguh kepada agama yang mulia ini dan menjadikan agama ini sebagai jalan hidup kita. Ya. Anak-anak kita perintahkan untuk menjalankan syariat Islam dengan ketaatan yang penuh. Yang muslimah berikan kepada mereka kesadaran untuk menutup aurat. Ya. Dan sholat 5 waktu jangan sekali-sekali ditinggalkan. Ya. Terikat kepada Al-Quranul Karim. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk menyelamatkan keluarga kita dari siksa api neraka. Kemudian hanya orang-orang beriman yang mau berkomitmen dan berikhtiar untuk menjalankan keislaman ini secara kafah. Karena perintah Allah untuk menjadi seorang muslim yang kafah hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Artinya adalah kalau seseorang tidak menginginkan dirinya menjadi seorang muslim yang kafah, maka sesungguhnya dia telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Kafah, kata kafah ini adalah satu kata yang memiliki makna syar'i tersendiri. Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa makna kafah itu adalah menerima seluruh ajaran Islam dan menolak seluruh ajaran selain Islam. Islam bukan hanya dipraktekkan dalam persoalan yang sifatnya individu. Ya, Islam bukan hanya dipraktekkan dalam persoalan ibadah-ibadah ritual, tetapi Islam juga diterapkan dalam berbagai persoalan-persoalan muamalah. Dalam ekonominya menggunakan ekonomi Islam, hukumnya menggunakan hukum-hukum Islam, sistem politik dan pemerintahannya menggunakan sistem politik pemerintahan Islam dan seterusnya. Ya. Jadi keislaman secara kafah itu adalah orang-orang yang memiliki akidah Islam yang utuh, yang kuat, ya, mengimani seluruh isi Al-Quran, ya, secara keseluruhan dan mempunyai ikhtiar dan komitmen untuk menjalankan Islam secara utuh. Kemudian menjalankan seluruh syariat Islam dalam upayanya sebagai kapasitas tergantung bagaimana dia memiliki tanggung jawab. Sebagai seorang individu dia wajib melaksanakan kewajiban syariat Islam yang bersifat individual. Dan sebagai seorang pemimpin, maka seorang pemimpin itu harus menjalankan syariat Islam dalam kapasitasnya sebagai pemimpin, yaitu menegakkan syariat Islam, menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri minkum. Makna ulil amri minkum di sini adalah pemimpin yang mempunyai ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi menjadi pemimpin itu adalah sesuatu yang berat amanahnya. Karena seorang pemimpin dia harus memiliki ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mendidik dan membina masyarakat yang dipimpinnya untuk juga menjadi orang-orang yang bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya orang-orang beriman
ketika kepada mereka diseru untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, ketika kepada mereka diseru untuk mengatur kehidupan mereka berdasarkan hukum-hukum yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Maka ucapan mereka hanya satu kalimat, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Cermin dari kesempurnaan Islam ini telah diberikan contohnya oleh baginda Nabi dan para sahabat. Mereka lah yang kemudian dikatakan oleh para ulama sebagai Islam yang berjalan. Karena mereka mempunyai keimanan Islam yang sempurna. Mereka taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala secara total. Ya, jadi bukan hanya tampilannya Islam, tapi pemikirannya juga Islam, perilakunya Islam, perasaannya Islam. Jadi seluruh aktivitas kehidupan mereka diatur oleh Islam. Inilah yang disebut dengan seorang muslim yang kafah. Keislaman yang kafah inilah yang menjadi kunci kemuliaan umat Islam, sehingga kemudian para ulama menyebut kewajiban ini sebagai tajul furud, mahkota kewajiban. Para ulama yang lain menyebut ini sebagai a'dhamul wajibat, kewajiban yang paling agung. Imam Al-Ghazali menyebut sebagai afdalul wajibat, seutama-utamanya kewajiban. Maka kesimpulannya adalah, marilah kita berupaya untuk menunjukkan bukti kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah orang-orang yang beriman, yang senantiasa sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh, kami mendengar dan kami taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita taati perintahnya dan kita jauhi larangannya. Itulah orang-orang yang bertakwa. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, raufur rahim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.